Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 247822008. Di sini saya akan melanjutkan tugas di mata kuliah jaringan komputer E2, yaitu melanjutkan topologi besar. Nah, di sini itu kemarin kan kita baru sampai di konfigurasi ini deh, kalau nggak salah kemarin ya. Udah konfigurasi belum? Belum. Ya, jadi kalian. Udah. Udah dikonfigurasi. Udah apa ya? Oh iya, bener. Udah nyampe, tapi kalau nggak salah ini belum ke konfigurasi. Lagi configuration belum. Kita buat 172, 168. Oke, kita buat 10, 1. Eh, kita buat 20 titik. Sini 255. Oke, kita lanjut aja dulu ya bagian ini. 255 titik 0. Oh ini udah satu dong. 172, 168, 30, 1. Terus kita konfigurasi yang ini juga. Jangan lupa ke desktop, IP configuration 192, 172, 168, titik 30, titik kita buat 3, 255. Terus kita kasih default gateway-nya. 192, 168, titik, oke, 30 titik, 30,1. Habis itu kita ke sini, desktop, 192, 172, 168, 30,4. Ini, hah, apa tadi emang sama tuh? Ini salah. 168, 16, 172, 168, 34. Ini apa ya? 255. Sekitar 172, 168, 30 titik 1. Oke, sekarang bagian yang ini. Kita stop. AB configuration 172,168 titik 168 titik 40 titik 2. Nanti jadi 255. Kita ganti 172,168 titik 40 titik 1. Coba sih, bisa ngapain nggak udah. Kalau nggak nanti kita coba matiin dulu semua ya. Pusing. Hmm. Stop. Sini habis itu kok 192, 172 titik 168 titik 1 titik 40 titik 2. Titik 2 lima lima.
170, 168, satu satu dua. Kita ke desktop, kita IP configuration, 192, 172, 168, 44. Ih, 172, 168 titik. Terus kita ke 10, eh, 44. Oke, kurang kali 172, 168, 40. Sehingga bisa ya, file ya. Coba lihat sih, atau ada salah configuration ya. IP 172, 168, 52, ini 2,5, 172, 168, 50,1. Ini juga desktop 172, 168, 50,3. Terus kita ganti 255,6. Terus kita ganti 172, 168. Terus 150, satu. Ini desktop, debit configuration 172, 1, 168, 60,1. Nanti jadi 256, kita ke 172,168,60,1. Ya kita ganti dua ya. Hah? 50 configuration 50. Nah, terus kita ke sini. Oke, Windows desktop. Oke, edit configuration 192, 172, titik 168, titik 10, titik 60. Terus oke, bisa cepet 255, 172, 168, 60, titik 1. Satu sembilan dua, 172, 168, titik 20, titik 60, titik 1. Dan kalau memang 61 sih, 63. Terus kita ke sini 172, titik 168, titik 60, titik
titik satu. Sekarang ini habis nih dia kita cek bootstrap 17178.60 koordinat 171.168.60 Nah, kita bisa ke sini. Kita bisa coba ke web browser. Bentar. Kemarin kita coba ke web browser dulu ya. Oke. Nggak bisa diklik ya. Coba kita 192.168.0.0. Oh, sorry. Harusnya dia bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak muncul apa-apa. Coba terus coba terus coba tutupkan. Sabar. Kenapa dia nggak muncul apa-apa? Dia masih nggak bisa ping ya. Kalau ping dekat bisa nggak sih? Coba kita shadowin dulu. Coba kalau di no shadowin cuma gimana? Nggak. Pilot ya. Kita coba di sini. Ke sini. No function. Port Cisco DNS server public satu mention ports. Gak kan yang oh ya sih kita kasih public server kita kasih berapa nih ya punya kemarin kita nggak salah 40 40.0.0 40.0.0 titik dua sampai 2.0 titik dua titik 0.0 titik 1
Enggak. Bentar, kita coba dulu ya. Eh, share. Coba, duh, kali. Bentar ya, tinggal lihat ya, sabar, kita tunggu dulu. Masih ya? Aduh. Dan progress. Sabar, kita tunggu dulu. Kenapa ya kok gitu? Kenapa? Kita tunggu dulu. Masih ya? Iya, kenapa sih? Hmm, lu kenapa sih? Rest nih. Ya Allah, ini mah mau nggak bisa dikritik sama sekali loh tuh. Malah putih ini jadinya tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Terus sih, kalau di Epson, buka lagi dong. Bentar, bentar. Kita coba langsung matiin aja ya. Dari sini boleh kita matiin.
CLE, enter, enter, rusak, karena config, dengan interface, fans, nol nol, koma nol koma satu, terus koma nol plus nol, terus nol, nol slash satu slash nol, koma nol slash dua slash nol, koma nol slash tiga slash nol. Ntar, ntar. Interface, fans all, self. Beres. Oke, berarti, oh, kita ganti G, 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 G. Oh, no. Sama. Hmm, gigabyte 0 slash 2 gigabyte. Oh, gigabyte. Kalau bisa interface ya. Bisa. Mhm. Satu. Enter. Satu. Terus interface range 0 slash 0. Terus interface. Oke. Kita dengan 0. Hmm, gigabyte. Oke. 0 slash 2 slash. Enter. Satu. Udah mati? Nah, mati kan? Kita shadow dulu semua. Ini sama deh. Karena konflik. Saya perintah mati ini. Oke. Aku batin dulu semua. Ini kan udah aku patiin semua ya, sama routernya. Kenapa? Karena biar teman-teman bisa dilihat sebelum-sebelumnya aja udah nge-lag banget ya maksudnya. Jadi di sini kita patiin aja dulu. Jadi kita patiin aja dulu semua. Oh, no, no, no. Kenapa? Ini udah aku patiin semua tuh. Tinggal sisa di bagian bawah ya teman-teman. Kita coba kita print lagi. Seharusnya udah bisa ya. Terus ini. Ada yang salah pakai. Terus ini. Coba seharusnya udah bisa sih. Seharusnya ya. Nggak tahu. Waduh. Kenapa nih?
Oke, kayaknya file dah. Ini sih. Aduh, bisa. Next, 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 next. Mhm. Kan pilot, kenapa ya? Padahal sebelumnya nggak pilot loh. Udah dimatiin nih, semua routernya padahal. Ini belum mati sih routernya. Untuk ini. Nah, 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 nah. Dan sukses, alhamdulillah. Demi apapun, ternyata emang harus dipatiin semuanya gitu teman-teman. Baru dia sukses. Coba kami kita jom 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 jom. Oke. Ini semua. Maksud aku biar tidak ada yang mengganggu lagi gitu lah. Coba kalau di sini sini sukses dong, saya nggak sukses. Pilot ya. Kalau dari sini ke sini, lah dari sini lama ya. Dari sini ke sini kesulitan. Tapi ya bisa karena emang ke ini sih sebenarnya karena kebanyakan eh, kebanyakan apa sih ini? Kebanyakan kalau dari aku sih mungkin karena kebanyakan ini eh kebanyakan router jadi dia bisa pilot gitu. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya solusinya. Kenapa kemarin-kemarin nggak bisa ngeping itu karena terjadinya kesalahan. Coba kita ping manual. Eh, hmm, ada dua cara, teman-teman. Jadi kita bisa ke, oh nggak bisa ya. Sudah sih kalau kita ngeping dari sini, di sini ke sini. Bentar, in progress. Ya. Aduh, kayaknya, tuh. Coba kita sekarang konfigurasi dulu. Yang ini lanjut ke sini. Udah sih, tinggal konfigurasi ini. Kita lanjut konfigurasi dulu ya teman-teman. Kita tinggal bagian yang di bawah ini. Itu kita bakal konfigurasi ini dulu. Konfigurasi ini masih konfigurasi BGP ya. Ini kita konfigurasi BGP dulu. Soalnya ya masih sama, masih konfigurasi BGP. Bentar, bentar. Kita konfigurasi BGP. Hmm. Kalau nggak salah ini belum dikasih IP deh ya. Jadi kita kasih IP dulu. Enak, terus config terminal. Oke, interface.
ke atas dulu. Gigabyte 00 ya. Interface gigabyte 0/0. Itu address. Kita selesaiin aja dulu ya. Ke 00. Oh, yang di sini juga belum belum konflik deh kayaknya. Coba kita konflik dulu. Nah, konflik terminal. Interface gigabyte 0/0. Sabar, sabar. Terus, terus, itu interface. Ya belum ya. Berarti kita buat 10. Hmm, kita buat 10 berapa ya? 10 15 aja ya. IP address. Terus 10.10.15.1. Mana nih? Itu, oh, 255.255.255 enter. No shortcut. Terus kita langsung masuk ke root PGP aja ya. Masuk ke root PGP. Oh, exit dulu. Bisa nggak? Exit. Root PGP. Berapa nih? PGP-nya 233. 233. Hmm. Hmm. Tuh. 2, 3, 4. BGP. Box. Ntar habis itu kita penuh. No SY. Situ kita ke network. Networknya ya. Berarti 10.10.15.1 kurang kurang match 255.255 terus .255.255 enter terus Nickball. Oh, Nickball. Oh, 15.2. Remote us. Oh ya, kita buat di sini berarti 55 aja ya. Hmm. 2, 3, 4, 5. Bentar. Habis itu redistribute SPF1. Habis itu and terus oke, kita konfigurasi IP address 10.10.15.2 255.255.255 enter. Nah, no SH. Ya, udah connect ya. Terus kita ke enter. Terus kita ke router. Bisa exit dulu. Lupa. Router OSPF1 enter. Redistribute BGP ya, kita masuk ke BGP. BGP 55 tuh 2, 3, 4, 5 tanda datanya oke. Oh no. Terus kita ke network
Reach tipe maksud matrix. Oke, tipe satu submatch. Bentar. Oh, no. Oh, enter. Exit. Oke, kita keluar lagi. Oke, exit. Kita keluar, habis exit. Kita ke root BGP. Root, oke, BGP. Log. eh, Salah, root BGP. 55 tuh, 2, 3, 4, 5. Habis itu ke BGP log, BGP logs. Enter, habis itu hmm, no size. Terus BGP log udah. Terus kita ke network. Lah, ya Allah, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja network. Mhm. 10.10.15 dua max 255 terus titik 255 titik 255 titik dua enter. Terus ini kita ganti jadi 16 enter. Naik board. Oke, 10.10.15.1 private as 2.33 2.333 enter enter. Habis itu naik board nggak usah, kita ganti 16. Oke, ini kita ganti 455 ya. 4555 salah. 4555 enter. Habis itu kita ke redistribute. Oke, OSPF. OSPF 1 enter. M enter. WA. Udah ya, kita ke sini untuk konfigurasi mas. Udah ada aman kita ini. Enter. Enak. Lah ini juga lo belum konfigurasi. Lupa. Enter. Config terminal. Interface gigabyte 0/1. IP address 110.10.255.255.255.0 enter. Nah, bisa. Oke, dan oke, kita ke sini. Config config terminal. Interface gigabyte 0/0. IP address 10.10.10 titik berapa? Tadi 16 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik enter. No, no. Oke, udah connect. Terus kita ke root. Oke, PG. Sudah sip. Router. Oke, BGP. 2455. Terus kita BGP logs enter NOSY enter. Habis itu kita ke network 19 10 10 10 10 16.0 max 255 titik oke titik 255 titik 255 titik 0 enter.
Oke, terus Nickball 10.10.16.2 remote as 55. Oke, redistribute OSPF. Nah, OSPF 1 enter. Dan itu ya, tapping dulu. Oke, bisa ya, langsung sukses tuh. Oke, sekarang kita konfigurasi. Oh iya, aku belum ngejelasin ya, kita di bagian bawah ini ngapain. Jadi, di bagian bawah itu kita pada area Palinela, itu kita melakukan saluran IP, terus perangkat VLAN berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server public, DNS 2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Nah, multi-layer SW pada distribution network menjalankan fungsi DHCP relay, terus seluruh perangkat terkoneksi dengan AP dimanapun. User automation yang dikontrol melalui survei radius, eh, survei radius ya. Terus seluruh wireless router menjalankan fungsi apa ya? Bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user automation ketika perangkat wireless lain terhubung ke AP. Nah, bagian E itu kita melakukan router RGW Polynya multi-layer switch pada distribution network. Link dan multi-layer SW ke SW. Nah, seluruh perangkat yang berada di VLAN dapat terhubung berkomunikasi ke server-server di data Polinela seperti itu. Jadi dia bisa saling terhubung ini ke sini ya, ke sini. Seperti itu. Kita langsung ke config-nya aja. Oke, kita bagian langsung ke config-nya yaitu kita langsung ke switch ini. Kita coba CLE, enter, enable, terus config terminal. Oh, bisa config terminal, habis itu kita ke interface range fast internet 0/1 sampai dengan 2 itu kita bisa channel group channel group kurang nih ini channel group 1 mode tip update, aduh salah mode aktif aktif bisa nih. Oh pantesan. Habis itu kita langsung ke switchport mode truck. Nah, habis itu kita masuk ke banner OMTD exit. Kita masuk ke nggak ada. Banner OMTD nggak bisa ya di sini. Berarti exit banner OMTD banner MOTD itu kita kasih nama akses Polinela ya. Akses Polinela. Enter. Terus kita ke IP domain. Domain. Domain.
titik name Polinela. Oke, AC titik ID. Enter. Habis itu crypto key server bisa key generate RSA modulus nggak bisa ya, RSA modulus 1024 itu nggak bisa. Coba langsung ada 1024. Nah, oke, generate RSA nggak bisa ya. em, IP domain name crypto key generate RSA. Kenapa nggak bisa? Hmm, crypto generate key generate RSA. Bentar, other than switch. Kita udah switch mode terang kan tadi? Udah deh kayaknya. Oh iya, belum konflik yang ke atas lagi. Wah. Oh, crypto key generate RSA. Nah, coba kita kasih, bentar ya. Oke, kita coba konflik terminal, interface, apa interface? Kita langsung ke, coba kan udah konflik kan. Terus kita ke nama dulu coba ya. Hostname. Hostname, ini jasnya masih masukkan. Hostname, oke, hostname, namanya adalah Switch Server Farm. Hmm, bukan sih ini switch yang ini. Waduh, ke atas juga. Merah lagi nih. Nggak usah pakai switch, nggak usah pakai nama aja. Kita langsung ke IP domain. Domain name Polinela titik AC titik ID. Enter. Terus kita ke crypto. Oke. Generate RS. Please give me a host name, order, dan switch. Oh, berarti kita harus memberi nama. Oke. Host name. eh Host name-nya with server titik coba. Terus kita ke IP domain, domain name, Polinela, Nela titik AC titik ID. Udah. Terus kita ke channel. Coba dulu ya kita masuk, terus kita pilih crypto, oke, generate RSA 1024. Nah, oke.
Habis itu kita eh new model. Coba, udah. Kok masih merah ya? New model. Habis itu kita ke text server host. Drive, salah. Drive, touch deh. Touch server host. Coba kita kasih IP-nya 192.168.100.5. Terus ke Palinea, Palinea 123, Palinea 123 ini password ya. Terus kita buat lane PTY, lane PTY 04 ya teman-teman. 04 input input nggak bisa ada transfer input SSH. Terus kita ke login login authentication default, enter, terus exit. Terus kita ke NTP server, NTP server 192.168.100.6 terus kita ke login login host 192 terus 168.100.6. Kok merah ya? Coba kita config aja dulu semua ya. Coba ini udah dapet ya, coba dulu. Coba kita ke desktop config ya. Ini saya dulu nih. Tapi ini udah dapet sih kalau static. Coba static nih. Langsung kita ke dia coba. Isi ya. Eh, sebenarnya coba kita aksen dulu. Wah, bentar. Kita ke router dulu ya coba. Gigabyte 00, gigabyte 01. Kenapa? Bentar. Coba config dulu yang ini lah ya. Itu nggak tahu tuh kenapa. Kita enter. Terus coba kita eh ke router deh. Nih, router. Terus kita ke enable. Terus config terminal. Habis itu kita hmm, hostname, router, GW, Polinia. Bentar. Habis itu kita banner MOTD ya. Kita masuk ke banner OMTD dulu. Banner OMTD akses Polinia lagi dia aja ya. Mana nih? Nih, Arch. Salah. Bener dong. Akses Polinela. Udah. Habis itu kita ke
Terus coba itu interface, interface gigabyte 0/0, IP address 10 titik kita buat 50 aja titik 1 255 titik 255 and then IP not inside. Oh shit. Oke, IP not offset. Nah, no, shut the, no, oke, tuan. Ini nggak jadi, nggak tahu kenapa yang di atas itu. Salah konfigurasi apa gimana gitu, kita nggak tahu kan. Oke, terus kita masuk ke satu. Hmm, apa? Oh, 0/1 IP address 10 terus kita buat berapa namanya 10 titik ya 10 dong 61 255 titik 255 titik 255 titik 0 enter. Nah shut eh, IP not insert ya, IP not insert, no shutdown. Oke, thread jauh kan, hijau. Ini agak-agak lain emang. Oke, kita cara menghapus konfigurasi gimana ya? Pak lagi, bentar. Terus kita ke access list permit. Kita masuk ke access list permit. Sip dulu ya. Exit. Oke, access list permit. Permit. Nggak bisa. Akses list satu permit. Ini buat ini ya, buat biar dia bisa akses apa namanya internet 192.168 deh kayaknya kemarin itu punya aku di sini. Kita coba lihat di sini deh kayaknya. CLE Nena Nena so config start to config so interface config so configure terminal so config start to config so config so config aduh lupa so config so interface config so config so config config config. Startup config eh udah 1000 oke permintaan 192.168 samain aja maksudnya 192.168.0.0.0.255 enter
IP not active. Insert source satu interface source list satu interface gigabyte 0/0 enter. Uploadnya lupa upload. Terus kita exit. IP rootnya belum dibuat sih, ini benar-benar aja ditempuh 10 oh IP root root iya aku ngetik apsi tuh IP root hmm, 1968.168.0 terus 255.255.0 ke atas itu tadi 00 berapa? 051 ya berarti coba 2 192.1 10.10.50.2 and terus oke kita lanjut. Wih udah hijau aja nih. Kan harusnya belum mau ngapa nggak jadi nggak jadi oh kita ke sini kita ke multilayer switch layer 3 switch layer 3 CLA CLA oh, apa itu tadi enak config terminal atau IP running IP routing oh salah terus name dulu terus name bisa MLS Polinera enter. Oke habis itu kita ke IP routing. Terus kita ke banner aja banner 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 OTD distribusi kita buat ganti namanya distribusi. Dan habis itu kita ke pilihan 10 name mahasiswa enter pilihan 20 name name dosen enter habis itu pilihan 30 pilihan 30 enter staff name staff terus pilihan 40 name name tab dah di situ kita kasih IP dulu ya waktunya eh exit interface VLAN 10 IP address 192.168
titik 20.1 2.255.255.0 enter IP helper, nah, helper address 192.168.30.2 dah. Nah, exit interface VLAN 20. IP address 192.168.10 titik berapa titik 30 titik 1.255.255.255 enter IP helper helper address 198.168.30.2. Oke, now shutdown, exit. Aduh, ya, tidak boleh ya. Lah, hmm, salah, seharusnya nggak apa-apa. Coba 10 aja ya, ini VLAN 30-nya. Interface VLAN 3, 30. Oke, IP address 192.168.10.1. Yang titik 42 itu apa? 40.1 255 terus 255 enter IP helper address 192.168.30.1 30.2 enter no shutdown exit interface gigabyte nol interface VLAN 10 kok 40 IP address 192.168.10.50.1 and 255 kilometer ya 255.255.0 enter IP no IP helper address 192.168.30.2 no shutdown. Nah, andaiku Astagfirullahaladzim, kok nyanyi banget. 001 ya. Kok gigabyte ya? Hmm. Terus internet ya, ini pas internet. Exit interface pas internet di 0/0. Lah,
Satu, no sweet word, sweet word, sweet word, enter IP address, terus 10.10 ku lupa gigabyte nomor satu 0.60 ya tadi 60 ya tadi 60.2 dua ada dua ini ini penuh enter habis itu kok nulis switchboard lu saya tadi tadi shutdown kok episode pun no shutdown nah no shutdown ini berapa price internet 45 oh, hmm. Ayo, kita apa nih kita? Exit. Interface berapa coba ini? 23 kan? Interface. Interface. Range. Gigabyte. Fast internet. 0/2 sampai 3 ter 2 sampai 3 kan benar? Oh, itu apa lagi? Hmm, 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 hmm. Sweetmart mode RAM channel group channel group channel cha- channel group saat ya aku ngetik apa interface tiba-tiba ada channel group kan report rank and calculation di K report mode rank terus baru kita channel group group habis itu mau satu mode filter ether baru kita ke switchboard mode terang enter switchboard terang low VLAN 10,20,30,40 betulnya gitu 40 enter IP root 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 ini exit dulu exit IP root 000 nol habis itu 00.0 Cintaku
Hmm. Mana ya tadi? 50, nah, 61 ya tadi. Nih, nah, terus 10,10 titik. Hmm. Oke, udah ya. Terus kita ke switch server front. Kita ke mana? Ke mana? Siapa sih? Hello. Lah, aku tak ngelag ini ya. Lah, kok udah konfigur terminal? Hayo, kok bisa exit? What's name? Switch server. 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 Ya, 30. Name server. Server. Terus interface. Enggak satu. Oh iya dong ya. Satu, dua. Nah, exit dong sayang. Tuh, exit interface. Plus internet. Nah, kurang. Range plus internet. 0/1 sampai 2. Switchboard. Mode. Ujung switchboard. Terang. And switchboard. Terang. Lah, emang salah. Switchboard. Mode terang. Switchboard. Terang. And sharp. Oh, bisa. And sudah. Nah, switchboard terang. And cak. Pencet. Switchboard. P. O. P. Satu P. Oh, bisa. Terang. Oke. Switchboard. Nah, oh, bisa ya. Ya, kita langsung channel. Channel. Satu mode. Terus kita ke
Interface, exit dulu dong saya. Exit, interface, port channel, satu, report, mode trunk, report, trunk, hello, VLAN, 20. Terus, interface, interface, nggak bisa, interface, interface, coba, pantesan exit, interface, interface, pas internet, interface 3, support mode akses, support akses, VLAN, dua pointer, pasrah, pasrah, terus, eh, eh, bukan kenapa ya? Dulu coba keren sih tapi video ada bentar, kita ke sini, lalu kita lanjut ke PLE, enter enable config terminal, config terminal, terus kita ke hostname, with access, akses kedua, terus ke bilang 10.1 sampai bilang 10, bilang 20, bilang 30, bilang 40 gigabyte kan persenternya, nggak ada gigabyte. Sip, interface persenternya kalau gigabyte tuh ya, kalau kenal satu nggak ada, support mode trunk, support trunk, load 10,20,30, mau minta kontak, oh ya lupa,
I, I lah. Terus exit interface slash internet 0/1 support model access enter habis itu support VLAN support akses VLAN 10 ini kita ganti 2 VLAN VLAN support model akses support akses VLAN 20 interface nggak caranya ya. Kemudian interface support akses VLAN support akses VLAN VLAN oke support VLAN memang nggak bisa deh nih. Kenapa ya? Oh, tapi bentar sih. Coba kita pin. Pin. Oh, final ya. Tunggu sini. Oke. Opsi. Oh, kebalik. Hmm. Kenapa ya? Pilot bahkan itu merah. Kenapa ya? Coba DHCP-nya udah muncul deh. Nggak muncul ya. Kenapa? Nah, ini udah nih, udah hijau nih. Lalu kita pin keluar. Oh, nggak bisa. Oh, nggak ada port sih. Hmm. Apa sih? Kenapa sih? Kok nggak bisa? Desktop. Hah. Kita konfigurasi gedung yang ini coba. Coba kita interface, oke. Config panel, interface rasanya sama ya seharusnya. Coba interface, config terminal, interface rasanya.
Server putih. Coba kalau ke server. Nggak bisa ya. Kenapa ya? Aku nggak bisa. Udah merah semua sih. Udah hidup semua ya. Nggak, ini kenapa merah sini? Coba nanti kita bantu. Udah tolong aja. Terus nggak tahu nih kenapa. Coba kita ping 88 dulu di server. Oh, dari sini. Tapi ini aja nggak bisa dapat internet. Kemana? Tuh, apa ya? Seharusnya bisa sih. Coba kita coba konflik lagi yang di bagian ini. 90,920 920 enter 930 enter 940. Hmm, hmm, hmm. Terus interface exit oke, interface gigabyte 0/1 switchboard mode RAM switchboard RAM switchboard RAM VLAN 10,20,30,40 enter exit interface fast internet 0/1 0/1 switchboard mana switchboard mode akses switchboard akses VLAN 10 terus kita ke interface 2 switchboard mode salah mode akses habis itu hmm, first access pilihan 20 kita ke 3 interface uh, support mode access interface hmm, mode access support access support access pilihan 24 ke N mau coba ya nggak tahu coba sih kita benerin dulu ini ya yang konflik terminal interface pas internet 0/2 enter Makassar terus ke 01 Makassar
gigabyte. Interface plus internet, interface plus internet. Konflik terminal, oke, interface, konflik terminal, interface plus internet, salah gigabyte, internet 0/2, susah. Nah, tuh, ini malah orange semua. Oke, tunggu hijau coba ya. BTW, dapet ininya enggak? Aku nggak dapet DHCP ya. Nah nih, dapet DHCP. Alhamdulillah. Checklist ya, DHCP udah dapet. Coba kita kalian ini. Alhamdulillah DHCP juga udah dapet. Masya Allah, tabarakallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Kali ini nih, seharusnya udah dapet juga. Masa nggak dapet? Tuh, udah dapet juga. Ya Allah, Masya Allah. Coba kita ping keluar. Kata kalau ping ke dalam memang nggak bisa. Kita ping ke sini. Tapi kok dia masih nggak bisa ping ya? Ya, udah dapet sih DHCP-nya. Coba kalau ping 88 udah bisa belum kira-kira? Coba lihat. Nggak muncul sama sekali itunya. Apa kita salah tempat ping? Oh, salah deh kayaknya. Ini di sini nggak sih? Oh, ping. Oh, no. Tuh, tunggu. Bisa nggak ping 88? Oh, request time. Punya peran. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa ping 88. Mungkin karena internetnya juga belum bagus banget ya. Terus kalau di HCP kita udah dapet, ping juga kita udah bisa. Nah, bentar. Nggak bisa ping 88 ya kita. Mungkin karena internetnya belum bisa. Nah, mungkin aku akan ngejelasin lagi selama ini kita ngapain aja. Ya, teman-teman. Oke, sebelum saya mengakhiri tugas terakhir ini, di bagian pertama, di bagian region region pertama yaitu di Indonesia, di kita di sini OSPF-nya area 0 dengan IP-nya ini 172.16.02 itu kita di sini konfigurasi IP dan konfigurasi OSPF. Nah, di berapa nih? Di 10 10 apa nih namanya? 10 10 oh ya, 10 router. Itu kita melakukan OSPF. Nah, kalau untuk di bagian di semuanya ya SPF ini. Nah, bagian dua ini itu kita memberikan apa tuh kemarin BGP ya teman-teman. Nah, di BGP ya bagian dua yang di ujung ini dengan AS number 11, 1222, 2333 dan 333 344. Nah, pada region 2 yaitu di Singapura masih sama tapi beda IP di sini 17217 sedangkan di sini 16. Untuk di Malaysia itu juga kita sama
di bagian Malaysia juga kita sama konfigurasinya seperti konfigurasi yang saya sebutkan di region pertama seperti itu. Region 4 juga seperti itu, yaitu di Hong Kong. Selanjutnya yaitu di NAT overload. Kita sebelumnya konfigurasi NAT overload. eh bentar, bentar. Nah, di bagian mana nih? Kita konfigurasi NAT overload di sini, teman-teman, dan konfigurasi OSPF-nya juga masih kita konfigurasi OSPF. Terus kita juga eh, kita memberikan barrier terkoneksi ke internet juga pada bagian NAT overload yang ini seperti itu. Kita konfigurasi NAT overload seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita konfigurasi membuat IP DHCP agar bisa jadi kayak gini kalau IP DHCP tadi udah aku tunjukin nih. Jadi kita nggak perlu membuat oh iya aku belum menjelaskan ya apa itu IP DHCP. Nah, ntar IP DHCP itu kita nggak perlu apa sih namanya? Nggak perlu membuat susah-susah membuat DHCP, aku membuat DHCP, membuat IP statik. Kalau statik itu kita membuat IP secara manual. Sedangkan kalau IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol itu kita adalah apa, layanan layanan jaringan yang memberikan IP address itu secara otomatis, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat IP secara manual seperti itu. Terus menghapus subnet seperti itu, teman-teman. Dan kita mengatur gateway dan mengatur DNS seperti itu, teman-teman. Mengatur semuanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau IP DHCP atau IP address yang didapat dari DHCP server seperti yang saya tunjukin tadi di sini ada di server, terus ada juga eh, di bagian kok ini tadi di bagian bisa apa nih? Oh, bisa nge-lag lagi laptopnya. Lah, no, no, sini ke sini. Emang agak nunggu bentar ya. Kita agak tunggu, agak agak nunggu emang teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kendala saya di saat mengerjakan tugas ini, pas yang di akhir ini nggak bisa ngeping ya. Atau udah bisa nih. Ke sini. Atau dari sini ke sini. Tuh, kendalanya cuma nggak bisa ngeping, nggak tahu kenapa ya. Jadi dia nggak bisa terhubung. Tapi kalau untuk semuanya udah, jadi mohon maaf sebelumnya kalau jadi tugas kali ini udah tuntas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya ada kurangnya, saya mohon maaf.